Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kali ini Bapak lanjutkan untuk materi fisika, yaitu pada bab 2. Hal ini sebenarnya ada 3 pertemuan, pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7. Nanti Bapak gabung menjadi satu. Untuk bab 2 itu membahas masalah listrik statis. Ilustrasinya ini yang terjadi sekarang di perusahaan-perusahaan pengecatan itu sudah menggunakan pengecatan dengan semprot. Kalau dulu pakai kuas, sekarang pakai semprot ini. Kenapa harus pakai ini? Nanti kita bahas karena ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu pada muatan pada umumnya. Di mana muatan yang kita pelajari ini, untuk fisika itu mengenal ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Di kimia itu ada 3, muatan positif, negatif, dan netral. Tetapi di fisika mempelajari 2 aja, muatan positif dan muatan negatif. Dari 2 muatan ini, oleh Coulomb itu dipelajari bahwa apabila 2 buah muatan itu didekatkan, baik itu sama atau tidak sama, maka akan terjadi interaksi. Interaksinya itu bisa saling tarik-menarik ini, atau bisa saling tolak-menolak. Nah, ilustrasinya apabila Bapak punya 2 muatan, yaitu plus Q1 dan min Q2. Kita letakkan pada garis lurus ini, maka kedua muatan itu akan saling tarik-menarik. 2 buah muatan yang tidak senama, kalau diletakkan pada posisi lurus sedemikian hingga pada jarak R ini, maka akan terjadi tarik-menarik. Artinya apa? Muatan plus Q1 akan ditarik oleh muatan min 2. Begitu juga muatan min 2 akan ditarik oleh muatan plus 1. Sehingga arah gayanya itu saling berlawanan. Nilainya sama. Ingat bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Tanda min dan plus itu hanya menunjukkan arah, bukan besarannya. Nah, berapa sih nilainya gaya yang ada pada min Q2 dan yang ada pada plus Q1? Nilainya sama, yaitu F. Di mana nilai F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu gaya tarik atau tolak, satuannya Newton. K itu konstanta, satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan, satuannya kolom. R itu jarak. Dengan catatan, setelah nanti dari soal ini masuk ke sini, masuk ke persamaan gaya, tanda min dan plusnya muatan itu nggak usah ditulis di sini. Semua itu bermuatan positif kalau sudah masuk ke sini. Artinya apa? Nilai gaya oleh Q2 dan oleh Q1 itu sama, hanya arahnya aja yang berbeda. Bagaimana jika nanti sama? Boleh min-min, boleh plus-plus. Ini Bapak ilustrasikan plus semuanya. Maka kedua muatan itu gayanya itu saling menjauhi. Artinya apa? Plus Q1 akan ditolak oleh plus Q2. Begitu juga dengan plus Q2 ditolak oleh plus Q1 pada jarak R ini. Kalau itu diletakkan pada suatu ruang, maka nilai K merupakan harga tergantung daripada ruangan tersebut, atau yang disebut dengan ukuran hambatan atau permitivitas. Nilai K pada umumnya itu pakai ini, 9 kali 10 pangkat 9. Akan tetapi jika muatan itu kita letakkan pada suatu tempat yang mempunyai
hambatan ukur yang berbeda atau permitivitas berbeda, maka nilai K-nya tidak boleh 9 kali 10 pangkat 9, tetapi ini nilai K-nya. Nilai K didapat dulu dari 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Demikian yang bisa saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita ketemu lagi pada tatap muka ke-6 masalah medan listrik. Kalau kemarin kita membahas gaya kolom. Apa itu medan? Medan itu adalah daerah. Daerah yang masih bisa dipengaruhi. Kalau kita bicara muatan, siapa yang mempengaruhi? Muatan. Kemarin sudah kita pelajari, muatan itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemana arah medan listriknya? Pada muatan negatif, arah medannya itu menuju muatan. Tetapi kalau muatannya positif, arah medannya keluar. Seandainya ini muatannya positif, ada sebuah titik ada di sini, maka titik ini akan ditolak, seolah-olah itu diusir, itu ditolak menjauh. Tetapi kalau nilainya muatan tersebut negatif, maka titik itu seolah-olah akan ditarik, sehingga pada proses pendekatan dua muatan positif negatif pada jarak R akan melingkupi dari positif menuju ke negatif. Kalau medan bumi, medan magnet bumi itu dari utara ke selatan, garis-garis medannya. Nah, nilai kuat medan itu E. Nilai E itu bisa didapat dari sini, gaya kolom per Q, atau nilai E sama dengan KQ per R kuadrat, atau bisa juga pada medium yang lain nilai K-nya diuraikan menjadi 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. N itu kuat medan. Kuat medan sama dengan gaya. Dia termasuk besaran vektor. Sehingga arah di sini itu sangat mempengaruhi. Kalau sudah masuk ke persamaan, maka nilai min dan plusnya muatan tidak usah dimasukkan ke dalam persamaan. Karena apa? Karena sudah ditunjukkan oleh ini, arah ini. Arah ini. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya? Seandainya kalau tadi ada muatan plus, suatu titik itu akan ditolak. Ditolak dari jarak R1 ke R2 atau titik P menjadi P aksen. Maka diperlukan usaha untuk memindahkan ini. Usaha yang untuk memindahkan ini itu sama dengan perubahan energi potensial. Ingat, energi potensial adalah energi yang dipunyai benda dalam keadaan diam, belum bergerak. Sehingga berapa nilai energi potensialnya? Energi potensialnya itu sama dengan potensial listrik. Nilainya sama dengan kaki ini, 1/R2 min 1/R1. Sehingga usaha untuk memindahkan dari posisi R1 ke R2, maka perlu ini. W sama dengan delta P. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu pada pertemuan ke-7, yaitu kapasitor, yang masih terkait dengan medan magnet muatan. Kapasitor yang kita bahas ini ada beberapa, diantaranya ini kenyataannya. Ada kapasitor tabung itu seperti ini, ada tabung, ini ada mika, ini ada variabel dan lain sebagainya. Cara kerjanya bagaimana? Kapasitor itu adalah suatu alat untuk menyimpan muatan sementara. Jadi muatan itu bisa disimpan di sini sementara. Semakin besar potensial yang ada pada kapasitor itu, semakin banyak juga muatannya. Ilustrasinya itu seperti ini kita gambarkan. Jadi kapasitor tabung itu seperti ini, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini. Nah,
ada terdiri dari kutub dua, positif sama negatif. Fungsinya dari positif menuju negatif, muatan itu berpindah. Dan ini ada luas penampang. Ini ada bahan, namanya bahan dielektrikem itu nanti. Di mana untuk persamaan kapasitor harus memenuhi ini. Ada 3 variabel. Ada C, yaitu kapasitas kapasitor, satuannya farad. Ada Q muatan, satuannya kolom. Ada V tegangan, satuannya volt. Nah, bagaimana kalau ini di sini itu disisipi oleh bahan dielektrik, maka akan C-nya akan tidak berlaku ini dulu, maka C-nya akan berlaku ini. C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nilai epsilonnya ini, epsilon R kali epsilon 0. Jika disisipi bahan. Nah, untuk kapasitor, itu susunannya ada dua, hampir sama dengan hambatan, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Susunan seri itu seperti ini kapasitor. Kita susun seri seperti ini. Nah, dengan susunan seri itu bisa kita sederhanakan menjadi ini. C seri dengan ketentuan nilai C serinya ini. Nilai C serinya seper C seri sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 dan begitu seterusnya. Kemudian tegangannya itu dijumlahkan nanti. Tegangan apa? Tegangan yang masuk pada C1, tegangan yang masuk C2, tegangan yang masuk C3 sama dengan ini tegangan ini. Ya, sama dengan hampir sama dengan hambatan. Nah, untuk susunan seri itu yang sama muatannya. Jadi muatan pada C1 sama dengan muatan pada C2 sama dengan muatan pada C3. Kemudian tegangan dijumlahkan sama dengan ini. Kemudian kapasitornya di seri pakai seper. Nah, berbeda dengan susunan paralel. Susunan paralel seperti ini. Susunan paralel bisa diganti satu, C paralel seperti ini. Dengan ketentuan untuk paralel itu yang sama V-nya. Q-nya ditambah, kemudian C-nya ditambah. Nah, jadi kalau disusun paralel semakin besar, tegangannya tetap sama. Nah, kemudian dengan adanya kapasitor macamnya banyak sekali. Yang pertama kita bahas dua aja, kapasitor bola dan kapasitor silinder. Kapasitor bola itu seperti ini. Nah, ini silinder. Dengan ketentuan kalau bola nilai kapasitasnya ini. Nah, kemudian untuk silinder seperti ini, nilai kapasitasnya ini. Sehingga suatu saat kalau kalian mengenal elektronik, nah nanti akan mengenal ini, kapasitor-kapasitor ini. Nah, untuk mendalami ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.